Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi bareng sama Mimi Aira Arai. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga ya di bulan puasa ini. Gimana puasanya teman-teman? Lancar? Sehat kan semuanya? Semoga selalu sehat ya teman-teman. Beberapa hari ini aku lagi kurang enak badan karena biasa ya. Pokoknya kalau misalnya udah masuk tanggal-tanggalnya menstruasi itu tuh badan jadi nggak enak banget gitu ya. Makanya ini aku baru sempat upload lagi, tapi alhamdulillah hari ini aku udah mulai semangat lagi ya. Nah, ini tuh kegiatan aku setelah buka puasa teman-teman. Ini aku mau beres-beres dapur dulu. Jadi ini biar rapi aja gitu ya. Jadi nanti pas mau sahur, mau masak lagi, kondisi rumah tuh udah rapi lagi gitu. Hari ini aku nggak masak buat buka puasa, jadi tadi itu aku cuma beli sate ayam karena anak aku juga pengennya makan sate ayam ya buka puasanya. Jadi tadi itu cuma beli takjil, terus ya udah beli sate ayam aja buat lauk. Aku cuma masak untuk nasinya aja. Terus lanjut ya, terus aku mau beresin area sini, ruang TV-nya aku. Nah itu juga di karpet itu ada bandros. Tadi tuh aku beli bandros gitu ya teman-teman. Kirain enak bandrosnya, taunya kurang enak, nggak enak sama sekali malahan. Jadi akhirnya aku buang aja. Aku pikir tuh kayak yang bandros yang tradisional gitu loh, yang ada apa namanya, kayak ada kelapanya terus ada gulanya gitu kan teman-teman. Nah itu tuh ternyata kayak martabak bentuknya, tapi malah keras pas dimakan. Jadi akhirnya anak-anak aku itu nggak ada yang suka, ya udah akhirnya kita buang aja. Bukan buang-buang makanan ya teman-teman, cuma memang apa namanya, tepungnya itu tuh keras banget, jadi nggak bisa dimakan gitu. Memang udah nggak bisa dimakan, nggak layak dimakan gitu. Jadi ya udah mendingan dibuang aja daripada bikin sakit perut ya. Nah, kalian ada yang sama nggak sih sama kayak aku? Jadi udah ada di fase udah bingung banget mau masak apa setiap buka ataupun sahur ya teman-teman. Jadi ya udah sekarang itu masaknya paling mie, telur goreng gitu-gitu aja teman-teman. Karena udah bingung banget ya mau masak apa. Terus akhir-akhir ini juga aku udah mager banget untuk masak, bawaan mens juga ya, kayak ya udahlah yang penting ada aja gitu. Jadi nanti rencananya aku mau ke pasar juga karena kebetulan perbumbuan juga udah pada habis, jadi nanti kita ke sana ya. Nah, ini aku sambil ngebersihin area tempat tidur yang di sini, sama aku mau bersihin karpetnya. Cuma karena tidak puas bersihin pakai sapu lidi, jadi mau aku vakum aja. Oh ya, puasa kali ini menurut kalian gimana nih teman-teman? Kenapa ya kalau aku tuh rasanya kayak vibes-nya tuh kurang banget di daerah aku ya untuk puasa tahun ini. Jadi karena sekarang itu kan lagi musim hujan ya, setiap hari tuh hujan, jadi tuh kayak nggak sempet untuk beli takjil. Terus kalau misal pas raweh juga hujannya deres banget, jadi tuh aku malah lebih seringnya sholat rawehnya di rumah ya teman-teman, nggak di masjid. Gimana nih di kalian? Terus sekarang juga udah nggak ada tong prek yang biasa bangunin sahur pakai kendang atau apapun gitu ya, yang rame-rame gitu setiap malam, itu tuh udah nggak ada sama sekali. Jadi menurut aku puasa kali ini tuh sepi-sepi banget gitu ya teman-teman. Nah, di daerah kalian gimana nih? Coba komen-komen di kolom komentar ya. Kalian juga kalau mudik nanti kira-kira di tanggal berapa nih teman-teman? Karena anak-anak itu udah mulai libur sekolah di tanggal 21 Maret ya teman-teman. Jadi minggu depan anak-anak sekolah itu udah mulai pada libur. Nah, kalian mau pulang kampungnya kapan nih? Atau mungkin ada yang stay di rumah ya karena memang asli orang situ atau gimana? Kalau aku nggak tahu sih ya mau pulangnya kapan, tapi jujur aja sih ya untuk tahun ini kok aku kayak kurang bersemangat banget untuk mudik gitu ya. Jadi ya udah tidak terlalu bersemangat banget tahun ini gitu. Euforianya tuh belum nemu gitu ya. Semoga nanti kalau misal udah mendekati mau pulang kampung ada semangat-semangatnya lah ya untuk pulang kampung. Nah, ini aku sambil nyuci piring ya teman-teman. Ini walaupun aku nggak masak, cucian piringnya aku tuh banyak karena memang ini dari sahur kemarin ya. Aku belum sempat nyuci piring, baru ini aku nyuci piring. Terus ini tengah malam sekitar jam 2. Itu tuh tadi aku habis beres-beres rumah itu aku tidur dulu sebentar, habis itu aku kebangun jam 2 malam. Akhirnya karena suami aku nggak tidur, jadi aku ajakin ke pasar aja gitu ya. Nah, di sini aku cuma mau beli bumbu-bumbuan kayak cabai-cabean gitu kan, di rumah udah pada habis ya, jadi aku beli sayur dulu di sini.
Di jam 2 malam itu pasar itu tuh malah rame banget ya teman-teman, udah mulai beroperasi di sini, jadi malah kayak subuh-subuh gitu sih suasananya. Nah, aku nggak sempet unboxing untuk belanjaannya, pokoknya tadi aku belanja cuma bumbu-bumbu aja, terus kita lanjut kegiatan selanjutnya ya. Jadi ini tuh aku mau, pindahin dompet, dompet yang untuk, belanja mingguan, belanja bulanan gitu aku mau pindahin, dan sekaligus aku mau pasangin stiker-stiker baru. Nah, ini tuh aku beli stiker-stiker budgeting yang baru dan ini lucu-lucu banget. Jadi mau aku tempel ke dompet pintarnya. Kenapa aku mau pindahin ke dompet yang baru? Karena dompet satunya itu mau dipakai untuk jualan jus. Jadi ini kita pakai yang dompet barunya aja. Karena kebetulan memang aku punya dua dompet ya teman-teman. Nah ini aku mau pindahin dulu uangnya. Ini tuh untuk sisa uang belanja bulanan tahun ini. Kok tahun ini sih? Bulan ini memang banyak ya teman-teman. Karena kemarin itu aku belanjanya cuma di Alfamart dan belanja seperlunya gitu ya. Dan sabun-sabunan juga masih banyak di rumah, makanya kemarin itu nggak terlalu banyak untuk budget belanja bulanan. Pokoknya aku tuh lagi semangat banget untuk budgeting seperti ini karena melihat uangnya langsung ya. Jadi kalau misalnya ada sisa uang belanja kayak gitu tuh rasanya seneng banget dan pengen cepet-cepet ditabungin atau masukin ke saving challenge ya teman-teman. Jadi semangat aja gitu. Nah ini sekaligus kayak evaluasi sedikit-sedikit ya teman-teman. Ini tadi belanja minggu pertama itu masih ada sisa, belanja minggu kedua itu udah nggak ada sisa, dan belanja minggu ketiga dan keempat itu masih full karena memang belum dibelanjain ya teman-teman. Ini kita sambil tempel-tempelin stiker sambil lihat uangnya kayak gitu ya. Nah, dengan adanya budgeting seperti ini tuh bikin kita itu ngerasa bahwa uang kita tuh sebenarnya tidak banyak loh, karena semuanya udah masuk ke posnya masing-masing ya teman-teman. Karena kadang kalau misalnya tidak dibudgetin gitu, kita tuh ngerasanya kayak uang kita tuh banyak dan masih bisa dipakai untuk apa aja. Sedangkan ternyata kebutuhan-kebutuhan kita itu yang harusnya dipenuhi malah tidak dipenuhi karena kita lupa untuk ngeposin. Kadang seperti itu ya, kayak misalnya ini kebutuhan untuk beli bensin ya teman-teman. Kalau misalnya kita nggak anggarin, kita pakai uang dijadiin satu, itu tuh jadi kita bingung gitu ya, setiap bulan itu kita kebutuhan bensin tuh berapa sih kira-kira gitu ya. Tapi dengan budgeting seperti ini setiap bulannya kan kita jadi tahu ya kira-kira itu per bulan berapa, kalau kurang lebihnya berapa itu pasti kelihatan gitu ya teman-teman. Nah kalau aku sih paling di kisaran paling seminggu itu 150.000. Pokoknya semuanya bisa terkontrol kalau udah dibudgetin satu-satu seperti ini ya teman-teman. Jadi kita itu nggak terlalu boncos banget lah ya. Nah, aku itu biasanya setiap bulan itu cepet banget uang habisnya itu karena banyak suka makan di luar gitu loh. Aku suka beli jajan gitu-gitu ya. Tapi kalau misalnya dibudgetin seperti ini kan jadi lebih tahu ya, oh iya kira-kira untuk budget makan atau budget jajan di luar itu tinggal segini lagi gitu-gitu ya. Jadi kitanya lebih lebih bijaksana aja lah dalam mengelola keuangan, bukan untuk pelit tapi untuk lebih bijaksana aja gitu ya teman-teman, biar kedepannya itu lebih enak. Nah ini lanjut, alhamdulillah ini aku dapat rezeki. Ini tuh hasil aku ada kerja sama gitu ya teman-teman. Jadi ini mau aku masukin aja ke saving challenge, bukan sih, lebih ke sinking fund aja ya teman-teman. Ini aku mau masukin aja, ini aku ambil aja uangnya, tunaiin semuanya kecuali yang memang aku perlu untuk di ATM ya. Uangnya sengaja aku tunaiin atau aku cashin semua karena biar nanti pas pulang kampung itu aku nggak ngerasa masih megang uang banyak gitu loh teman-teman. Sedangkan kalau misal pas lebaran itu tuh kayak kita tuh ngerasanya kaya banget gitu ya. Nanti malah uangnya habis nggak tahu kemana. Terus akhirnya malah setelah lebaran kita jadi nggak punya uang. Makanya ini aku langsung simpenin aja ini sebagian untuk persiapan setelah pulang dari kampung gitu ya teman-teman.
Nah, itu tadi uang sisa dari setiap harinya, uang harian, dan ini aku bikin sinking fund baru. Ini tuh sebenarnya iseng-iseng aja ya teman-teman, biar pokoknya ada yang masuk ke sini lah ketimbang aku simpen semuanya di rekening gitu ya. Pokoknya nanti kita menabung sinking fund ini tuh dari hasil uang tambahan aja ya teman-teman. Sedangkan kalau yang di binder ini, di binder yang besar ini kan ada saving challenge ya. Untuk yang saving challenge ini pokoknya kita kumpulin dari hasil sisa uang bulanan aja ya teman-teman, jadi terpisah aja sih. Nah, ini aku mau masukin dulu untuk tabungan lebarannya tahun depan. Ini sebenarnya juga untuk tambahan aja ya teman-teman. Ini aku cuma jatahin 2 juta aja, karena sebenarnya kebutuhan untuk lebaran itu pasti di atas 5 juta ya teman-teman. Cuma ini untuk tambah-tambahan aja lah, untuk pegangan ya istilahnya ya. Jadi untuk tabungan target lebaran ini tuh memang aku biasanya pakai buat beli parcel-parcel ya teman-teman. Jadi ya lumayan banget kalau misalnya nggak sengaja ditabungin seperti ini tuh memang kerasa ya. Nah, kalau misalnya setiap bulannya itu nabung 200.000 itu kan kayak nggak kerasa ya teman-teman. Nah, ini udah untuk tabungan lebaran tahun depan. Terus lanjut kita ke kurban ya. Nah, di sini untuk tabungan kurban ini aku jatahin cuma 1 juta aja ya teman-teman, karena suami aku bilang katanya aku disuruh nambahin 1 juta aja. Ya udah ya, sisanya nanti sama suami aku gitu. Jadi ini targetnya kan sampai bulan Juni ya, jadi masih lumayan lama. Kali ini aku nabungnya itu 300.000 aja. Nah, ini walaupun per kotaknya itu tulisannya 20, tapi nggak harus uangnya 20.000 ya, karena memang ini bukan saving challenge 20 ribuan gitu. Jadi ini biar aku mewarnainya banyak sih teman-teman. Biar lebih seru aja ya. Dan ini gambarnya juga sebenarnya tidak cocok sama kurban gitu ya teman-teman, tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Ini untuk lucu-lucuan aja biar kelihatan berwarna ya teman-teman. Nah, ini kita masukin uangnya, terus kita tutup lagi. Selanjutnya ini untuk dana liburan. Nah, untuk dana liburan juga ini aku bingung mau targetin berapa, tapi aku akhirnya memutuskan untuk liburan ini aku targetin 3 juta ya teman-teman. Sebenarnya ini juga aku bingung mau dipakai untuk liburan kemana, karena memang aku belum ada niatan sama sekali untuk berlibur ke suatu tempat juga di tahun ini. Nggak tahu ya nanti kalau misal di tengah-tengah tahun mendadak pengen kemana, yang penting ada dananya gitu ya teman-teman. Nah, ini aku nabungnya kali ini 300.000 aja untuk dana liburan. Lanjut, selain liburan, ini juga aku mau isi sinking fund beauty ya. Harusnya ini tuh lebih ke fashion sih teman-teman. Jadi nanti bisa dipakai untuk kebutuhan fashion gitu ya. Entah aku mau beli baju atau aku pengen beli skincare, pokoknya save reward gitu ya teman-teman intinya ya. Nah, di sini aku mau tabungin 200.000 aja. Udah deh selesai, kita masukin dulu uangnya. Jadi ini untuk sinking fund beauty ini nanti bisa terpakai kapan waktunya dibutuhkan ya teman-teman. Jadi nggak ada target sih. Oke, selanjutnya ini yang terakhir. Ini tuh ada dana tak terduga ya teman-teman. Di sini aku isi yang paling banyak. Ini tuh aku isi 5 juta ya teman-teman. Karena ini pokoknya ini bakalan aku pakai kalau misalnya butuh banget ya. Ini untuk uang jaga-jaga aja. Nah, di sini itu ada targetnya itu sekitar 7.200.000. Jadi dana tak terduga ini juga kapan waktunya harus terpakai ya bakalan terpakai ya teman-teman. Pokoknya aku simpenin dulu aja lah di sini, aku amanin gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti setelah lebaran itu aku butuh dana, ya udah kita pakai aja uang ini gitu. Makanya ini aku simpen lumayan banyak ya teman-teman. Terus ini uangnya aku taruh dulu di sini dan aku mau mewarnai setiap kotaknya ini. Jadi kalau misalnya kita udah masukin sesuai dengan posnya masing-masing seperti ini, kita itu nggak akan kerasa kalau uang kita tuh masih sisa banyak gitu ya teman-teman. Jadi lebih lebih terkontrol sih semuanya gitu ya teman-teman. Herannya orang-orang yang budgeting seperti ini tuh biasanya dianggap uangnya banyak ya teman-teman. Padahal kita
mengatur uang sedemikian rupa seperti ini biar apa? Tujuannya adalah biar kita tidak merepotkan orang lain ketika kita lagi butuh juga gitu ya. Bukan berarti kita punya uang banyak dan kita bisa minjemin semua orang ketika mereka lagi butuh gitu kan. Dan ini aku udah selesai untuk sinking fund-nya. Alhamdulillah semuanya sudah masuk ke posnya masing-masing. Oke teman-teman, segitu aja untuk video aku kali ini. Mohon maaf ya jika ada salah-salah kata. Pokoknya ambil baiknya dan buang buruknya. Terima kasih sudah nonton, semoga terhibur. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.